Kamera sudah bisa dilihat ya? Udah Ustaz. Ya Ustaz. Barusan saya ganti latar belakangnya karena saya di dapur cari sinyal yang paling bagus adanya di sini. Ini minggu keberapa kalian mulai belajar di kelas virtual? Sebelumnya udah ada matrikulasi, tapi kalau untuk KBM biasa kayak gini baru 3 hari Ustaz. Oh, baru masuk ini hari ketiga ya? Oke, mungkin pertemuan pertama kita jangan langsung ngegas ya, kita kenalan dulu lah, biar nanti siapa tahu sekali waktu kita ketemu. Terus sebelumnya saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, terus tetap terjaga semangatnya. Ya, keadaan kita masih seperti ini, jadi sekolah masih virtual. Sementara kalau mau jujur, saya berharap kita bisa ketemu per kelas gitu, jadi lebih intens. Kita bisa ketemu secara real. Tapi karena keadaan kita terpaksa harus bertahan dengan situasi seperti ini. Tidak apa-apa, kita berdoa semoga segera berlalu. Kita segera bisa masuk ke kelas masing-masing. Sebelumnya kenalan dulu. Nama saya Sigit Fardianto. Biasa dipanggil Sigit, ajar seni budaya. Oke, mungkin ini ada PowerPoint yang bisa saya sampaikan sebentar. Hmm, apa? Kalau mau share gimana ya ini? Yang di titik 3 itu Ustaz. Oh enggak deh, di samping kiri titik 3 itu Ustaz ada gambar kotak, ada panahnya juga. Maaf, tadi ada kendala, tahu-tahu keluar sendiri. Bisa diterima ya suara saya ya? Bisa, Ustaz. Bisa Ustaz. Dari ke-77 peserta di ruang ini, adakah yang merasa kesulitan ininya, sinyalnya gitu? Enggak ya? Lumayan lancar ya? Oke. Sebentar. Ada 85. Opsi lainnya. Tak. Ini. Saya mau kenalan dulu. Jadi seperti tertulis di situ, nama saya Sigit Fardianto, nama tanggal lahir Kulon Progo 7 September 80, kemudian alamat saya di situ di Yogyakarta, kemudian nomor telepon saya, dan ini ini alamat email pribadi ya. Sementara kalau untuk email sekolah, kalian bisa nanti kita bisa berkomunikasi melalui email sekolah ini. Ini email sekolah. Oke. Terus ini riwayat pendidikan ya, mulai dari TK, SD,
kemudian SMK 3, kemudian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kemudian Akta 4 di Universitas Negeri Gorontalo saya. Kemudian ini pengalaman kerja, banyak pengalaman kerja, mulai dari 99 2000 sampai 2011 saya sempat di Insan Cendekia Gorontalo. Kemudian kembali dari Gorontalo saya sempat menjadi pendamping di Dinas Kebudayaan dan Kementerian Perindustrian. Kemudian tahun 2015 saya mengajar kembali di IC Pekalongan. Tahun 2021 ketemu kalian saat ini. Ini pengalaman kerja, kemudian selain bekerja saya juga aktif, ya sedikit aktif berkesenian, berkarya seni. Ini mulai dari 2004 saya mulai berkesenian. 2004 itu menjadi tim kreatif di sebuah film indie. Kemudian 2005 pameran bersama di Benteng Frederik dan di Taman Mini. Kemudian 2007 pameran tugas akhir, 2008 pameran bersama di Magelang, dan 2009 ini membuat karya memoir mainan, ini pameran bersama. Kemudian sempat menjadi desainer perhiasan juga di Yogyakarta. Kemudian 2011 mengisi brand, saya menginisiasi brand namanya Japart sebagai nama usaha dalam bidang desain dan ilustrasi yang didistribusikan secara online. Misalnya di Shutterstock, kreatif Fabrika, Fiverr, dan lain-lain. Oke. Kemudian 2012 saya sempat pameran beberapa kali, 3 kali ya. Kemudian di tahun 2013 pameran juga sambil aktif di di internet. Jadi saya menjadi freelance ilustrator gitu. Kemudian sempat membuat ilustrasi buku anak waktu itu. Saya ketemu sama penulis bernama Ivori PTA, kemudian saya mengilustrasi bukunya. Kemudian tahun 2014 saya masih fokus di online ilustrasi. Kemudian 2015 saya berangkat ke Pekalongan mengajar seni budaya. Selain itu saya juga masih tetap aktif membuat ilustrasi buku waktu itu, juga sempat membuat beberapa komik. Kemudian ada 2015 itu saya sempat membuat ilustrasi untuk buku How to Prepare Everything, itu tulisan Aaron Titus, kemudian publis di Amerika. Kemudian di tahun 2015 juga ilustrasi buku anak Mom Cares, itu penulisnya Jason dan Kira, publis juga di California. Kemudian 2017 pameran Amdurus Rawong, 2019 pameran bersama di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Ya, saya pikir riwayat hidup saya, sebagian waktu saya telah saya ceritakan ke kalian ya. Oke. Dari situ udah kenal ya, nama saya Sigit Mardianto ya, biasa dipanggil Sigit. Nomor telepon tadi sudah saya sebutkan, nomor email, alamat email kalian bisa nanti kita bisa berkomunikasi melalui sigit@sbd@sch.id, icp.sch.id, gitu. Kemudian untuk pertemuan pertama ini, saya pengen tanya, kalian sudah dibagi per kelas ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, masing-masing kelas sudah ada ketua kelasnya kah? Sudah ada. Sudah, Ustaz. Oke. Nanti masing-masing ketua kelas saya minta untuk
menulis siapa saja teman sekelas kalian yang tidak bisa mengikuti pertemuan online ini, pertemuan perdana kita. Oke? Ketua kelas MIPA 1 siapa kalau saya boleh tahu? Saya Ustaz. Zidan ya? Iya Ustaz. Oke, Zidan MIPA 1. Kemudian MIPA 2. Saya Ustaz. Siapa? Radifka, Muhammad Radifka Fajri. Radifka Fajri. Oke, MIPA 2. Kemudian kelas 10 MIPA 3. Saya Ustaz. Siapa ya? Intan. Intan Rahmadini. Iya Ustaz. Oke, Intan Rahmadini MIPA 3. Kemudian 10 IPS. Ustaz. Naufal. Iya. Oke, Naufal. Sebetulnya saya pengen ini. Sebetulnya saya kalau misal kita di kelas real gitu biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu pertemuan pertama itu. Nanti saya tanya dari mana, hobinya apa, kemudian apa yang menarik sehingga kalian memutuskan untuk masuk ke IC seperti itu. Tapi karena keadaan seperti ini, kita di kelas virtual dan akan makan banyak waktu lama, untuk pertemuan kali ini saya minta kalian untuk menulis biodata dulu, biodata. Oke, atau sudah mungkin untuk dari mata pelajaran yang lain sudah diminta? Tadi udah Ustadz, bahasa Indonesia sama bisnis juga udah. Oke, itu saja, nanti dikirim ke email saya. Diketik atau dalam bentuk foto Ustadz? Diketik saja, diketik. 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 Ada fotonya gitu, terus nama, mulai dari nama, biodata lah, biodata. Mulai nama, alamat, tempat tanggal lahir, terus hobi kalian yang penting. Saya pengen tahu hobi kalian apa. Oke? Karena biasanya hobi itu akan berkaitan dengan sesuatu yang kalian sukai. Nah, berkesenian itu merupakan mata pelajaran yang berkaitan erat dengan sesuatu yang kita senangi, ekspresi, perasaan. Jadi kalau kalian punya hobi, itu melakukan hal yang kalian sukai. Sementara berkesenian adalah medium untuk kalian mengekspresikan perasaan. Gitu ya. Jadi nama, alamat, tanggal lahir, alamat asal sekolah, cita-cita, hobi. Oke, saya ketik mungkin ya. Oke, itu. Bisa dibaca ya di chattingan. Bisa Ustaz. Nanti biodata dikumpul ke kedua kelas, dikirim ke
Oke, gitu ya. Bisa dibaca? Kemudian dari biodata yang kalian kumpul ke ketua kelas tadi, dikirim ke email saya, insya Allah nanti saya balas dengan materi yang akan besok kita pelajari. Oke, sekalian nanti minggu depan kita akan mulai launching untuk kalian mulai menggunakan e-learning. Jadi nanti segera saya upload materi ke e-learning juga, kita mulai mengakrabkan diri dengan e-learning. Karena mungkin ke depan, sepemahaman saya, kita akan banyak berinteraksi, siswa dan guru akan banyak berinteraksi menggunakan e-learning tersebut. Mulai dari materi-materi yang disampaikan, diskusi, chatting yang berupa diskusi, sampai ulangan harian, bahkan sampai ujian tengah semester atau ujian semester. Biasanya menggunakan e-learning itu. Ada yang sudah mengakses? Sudah bisa mengakses? Udah Ustaz. Sudah ya? Mata pelajaran yang lain sudah menggunakan e-learning? Ya Ustaz, tapi belum semuanya. Oke. Nanti minggu depan setelah kalian mengirim biodata ke ketua kelas, kemudian ketua kelas mengirim ke email saya, balasannya materi yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan diskusi minggu berikutnya. Oke. Pertemuan kita kali ini kenalan dulu. Terus mumpung ketemu, saya titip pesan bantu doa semoga keadaan segera membaik, kemudian kita bisa segera kumpul di sekolahan gitu ya. Oke. Sementara saya rasa ini dulu. Adakah pertanyaan yang nanti bisa saya jelaskan gitu, atau mungkin kita bisa cari solusinya bersama? Silahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah jelas Ustaz. Ustaz, Ya. domainnya emailnya tuh IC atau ID yang Oh, ID, maaf, ID. Ya. Secret spd at icp.sch.id, enter. Itu ya. Jadi nanti saya menerima 4 email dari 4 ketua kelas. Oke. Besok saya lihat datanya gitu. Mungkin kita interaksi sambil baca datamu masing-masing. Oh, silahkan Intan. Oh, silahkan Radifka atau Satria, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup jelas, Ustaz. Oke, cukup jelas ya. Kita tidak usah berlama-lama untuk pertemuan karena akan berkaitan dengan ini juga, berkaitan dengan kuota juga. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di email ke situ. Yang jelas pertemuan kita kali ini intro dulu, kenalan dulu. Nanti setelah email kalian saya terima, materi pertama saya sampaikan biar lebih interaktif. Kalian bisa mencatat nomor HP saya. Apabila nanti perlu untuk diskusi. Oke? Ya, saya rasa pertemuan pertama kita saya cukupkan dulu. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sudah saya sampaikan, sehingga kalian sudah mulai baca-baca. Nanti kita ketemu tinggal diskusi saja. Oke? Kalian sudah baca, nanti kita tinggal diskusi. Jadi saya tidak membacakan PowerPoint seperti, kan lucu rasanya. Baca PowerPoint keras-keras kalian dengarkan gitu. PowerPoint saya sampaikan, kalian baca, besok kalian sudah punya bahan untuk kita diskusikan. Gitu ya?
biar lebih interaktif. Kalau ada yang kurang paham nanti kita diskusikan di pertemuan itu. Nanti kita bisa cari jawabannya bersama karena kesenian itu mata pelajaran yang baru dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Jadi semakin berkembang peradaban manusia, berkembang juga keseniannya. Dulu tahun 90-an belum ada istilah mime. Itu baru muncul ketika ada internet, ada WA, ada chatting-chatting, itu baru muncul seperti itu. Dulu di era saya nggak kenal saya meme itu apa. Itu kesenian juga loh itu. Paham ya? Itu kebudayaan juga. Oke, nggak ada pertanyaan? Ustaz, kalau dark jokes itu termasuk kesenian nggak? Apa? Dark jokes. Dark jokes. Itu yang seperti apa ya? Saya belum tahu itu. Keadaan gelap. Dark Ya. joke. Bukan itu, bukan. Ya, yang rasis-rasis gitu, tapi dibuat lucu gitu lah. Oh, Terus yang jala. Jadi begini. Lelucon gelap. Lelucon gelap. Ya, ya. Saya tapi belum pernah secara spesifik melihat seperti apa sih. Mungkin melakukan malah sering. Lelucon ya satir-satir, ngece kayak gitu ya. yeah. Nah, yang melakukan mungkin malah sering. Tapi saya nggak ngerti kalau istilahnya dark joke. Jadi segini. Dasarnya begini. Segala hasil budidaya manusia itu pada akhirnya tidak akan pernah lepas dari kesenian. Orang membuat pesawat, dia mempertimbangkan keindahan nggak? Iya. Kalian misal buat apa ya? Buat rumah misalnya. Besok wah saya udah bekerja punya tabungan terus mau bikin rumah, mempertimbangkan nggak itu? Keindahan. Iya, mempertimbangkan estetika. Pasti mempertimbangkan. Profesi apapun nanti kalian itu tidak akan pernah lepas dari kesenian. Jadi dokter pasti seneng memperhatikan fashion, seneng lagu, seneng lihat gambar, atau mungkin presentasi gimana supaya terlihat menarik, itu kan seni juga. Jadi dasarnya begini, segala aktivitas manusia, hasil kebudayaan manusia, itu pasti ada unsur seninya, ada unsur estetikanya. Nanti kita pertemuan pertama akan membahas estetika. Oke? Ya, Berarti dark joke masuk nggak? masuk. Masuk. Nice. Parah, Ustaz, parah. Masuk itu. Jadi nanti ini kesenian itu bisa diarahkan. Kesenian itu bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Tinggal kalian nanti mau dibawa kemana. Kesenian itu kayak pisau. Paham ya? Iya. Tinggal nanti moralitas kalian yang membawa kesenian itu kemana. Kalau untuk kebaikan, bisa. Untuk keburukan juga bisa. Mudah sekali malahan. Yang penting kalian tahu dulu, estetika itu apa, keindahan itu apa, kesenian itu apa. Terus nanti aplikasinya seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Ustadz. Oke, kalau cukup, saya rasa saya cukupkan sekian. Nanti kalian bisa istirahat dulu untuk kemudian masuk ke pelajaran berikutnya. Setelah ini pelajaran apa? Sejarah. Sejarah. Jam berapa? Jam 11. Jam 11. Oke, masih ada waktu 25 menit untuk kalian ngirit kuota. Gitu ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustadz. Oke. Sampai Baik, ketemu Ustaz. pertemuan berikutnya, dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya, itu yang penting. Kalian generasi pertama atau generasi awal yang merasakan sistem pendidikan seperti ini. Saya ada kecurigaan kok ke depannya nanti sistem pendidikan akan seperti ini jadi wajar. Paham ya? Iya, Ustaz. Meskipun awalnya susah buat kita. Tapi nanti pasti akan ada solusinya. Oke, silahkan dijaga jaga kesehatannya, tetap belajar, jaga silaturahminya kalian meskipun belum ketemu secara real dengan teman-teman kalian. Kemudian kita akan lanjutkan diskusi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.